Sekarang terjawab, di perjalanan pulang kita, ternyata beliau ditahan. Nah terus kenapa kalau si Egy ditahan? Kalian merasa terdolimi? Kalian merasa paling tersakitin? Ya, bukan hanya si Egy yang akan ditahan. Ya, kalau si Egy udah jelas sekarang ditahan. Kalian menunggu giliran. Sebentar lagi kalian akan menyusul. Ya, siapkan mental kalian. Buat Roy Suryo, ya, Dokter Tipa, termasuk lo, siapkan mentalnya, ya, siapkan. Ini serius, Om, ya betul. Ya, informasi yang didapat bahwasanya Egy Suzana sebelum aksi udah ditahan. Terima kasih Bapak Kepolisian, mantap lah pokoknya. Ya, satu persatu kita lihat ya, yang menyebarkan berita hoak alias fitnah, ya, rombongan Egy Suzana, Roy Suryo, Roy Panci. Ya, Faisal Segap, Dokter Tifa, siapa? Rismon Sianipar Jangenam, Amin Rais Jangenam, Kapo. Ini keamanannya Pak Prabowo. Nggak ada perlindungan ya? Masa kita sebagai warga negara? Bang Rismon ini ngaco kadang kok. Kemarin yang ngancam-ngancam mau bikin gempar itu kan Bang Rismon sendiri. Lagi giliran terancam minta dilindungi sama Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo masih ketawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan ya mengenai Mbah Egy yang katanya dipenjara. Sepertinya kabar ini memang benar ya teman-teman ya, karena memang hingga kini Mbah Egy tidak terlihat batang hidungnya lagi. Tetapi yang bikin ragu adalah hingga kini pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi apapun terkait isu tersebut. Selain itu juga tidak ada media yang memberitakan hal tersebut ya, termasuk media paling koplak abad ini yaitu media Tempe ya, juga tidak memberitakan tentang isu tersebut. Yang jelas kalau memang isu tersebut benar, maka itu kabar baik bagi para ternak Mulyono termasuk kami. Selain itu juga pemilik akun yang suka menuduh ijazah Jokowi teman-teman ya, akun media sosial maksudnya, yang suka menuduh ijazah Jokowi palsu, kini satu persatu sudah mulai ditindak ya. Apakah benar demikian? Mari kita lihat bareng-bareng ya videonya dan bagaimanakah respon netizen. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian belakang video. Ini dia. Kurang ajar netizen Indonesia ini ya. Jadi ini pulang dari UGM jadi begini. Jangan salah, ini pura-pura ya kan. Iya, karena kalau kehilangan akal ya, dalam hal ini adalah gila ya, mengalami gangguan kejiwaan, itu nggak bisa dibawa ke ranah hukum ya. Jadi ini orang pura-pura gila agar tidak diciduk aparat menyusul Mbah Egy. Lanjut. Ini serius, Om, ya betul. Ya, informasi yang didapat bahwasanya Egy Suzana sebelum aksi udah ditahan. Terima kasih Bapak Kepolisian, mantap lah pokoknya. Ya, satu persatu kita lihat ya, yang menyebarkan berita hoak alias fitnah, ya, rombongan Egy Suzana, Roy Suryo, Roy Panci, ya, Faisal Segap, Dokter Tifa, siapa? Rismon Sianipar Jangenam,
Amin Rais jangan am. Kapok. Tunggu ya giliran kalian. Egi udah, kalian nanti nyusul. Ini buat kalian netizen-netizen yang mendukung Egy Susana, kelompoknya Roy Suryo. Kalian buat video. Ya, nyatakan juga ya di akun kalian yang real tapi mukanya nampak gini. Nyatakan kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Cepat, kami mau lihat. Kalau laki, jangan di kolom komentar. Di kolom komentar itu cuma nani-nani, oke? Intinya begini, kalau memang ya kan bahwa Mbak Egy ini benar-benar diciduk aparat gitu ya, ya diamankan lah begitu karena dianggap mungkin menjadi provokator ya, memprovokasi banyak orang untuk menuduh Jokowi ijazahnya palsu tanpa bukti gitu ya. Intinya kalau memang ini benar maka kami sangat menyambut baik, berarti memang hukum di Indonesia sudah mulai ditegakkan. Lanjut. Sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Nah terus kenapa kalau si Egy ditahan? Kalian merasa terdolimi? Kalian merasa paling tersakitin? Ya, bukan hanya si Egy yang akan ditahan. Ya, kalau si Egy udah jelas sekarang ditahan. Kalian menunggu giliran. Sebentar lagi kalian akan menyusul. Ya, siapkan mental kalian. Buat Roy Suryo, ya, Dokter Tipa, termasuk lo, siapkan mentalnya. Ya, siapkan. Karena kalian akan menerima hadiah rumah baru sebentar lagi. Bukan hanya itu juga, ya. Ada 11 orang yang bakal menyusul si Egy. Kalian tahu lur kenapa? Akhir-akhir ini ijazah Pak Jokowi kembali menjadi masalah. Kalian tahu? Mereka itu sebenarnya bukan ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak perlu dijatuhkan. Karena Pak Jokowi itu sebenarnya sudah menjadi masyarakat biasa sama seperti kita. Mereka itu ingin menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo dengan segala cara, tapi mereka tidak mampu dan tak bisa. Ya kan? Karena di situ ada Mas Gibran. Memfitnah sudah, pokoknya segala cara sudah dilakukan tapi zong. Dan kalau mau bikin ribut di masa jabatannya Pak Prabowo, di masa pemerintahannya Pak Prabowo, mereka bakalan mikir 10 kali. Kenapa? Karena bakalan dikarungin, nggak akan dibiarkan. Sekarang saatnya Pak Jokowi melawan kalian, hai sampah-sampah negara. Yang suka bikin gaduh, bikin onar, siap-siap ya mental kalian. Sebentar lagi kalian makan nasi cadung. Iya, ya kita tunggu aja teman-teman ya. Saya memang berharap ya para gerombolan atau tukang bikin onar di Indonesia ini, terutama ya memang dipelopori oleh orang-orang keturunan imigran ya, itu ya sebetulnya bukan rahasia lagi gitu kan. Iya, tapi ya mungkin lebih tepatnya saya gunakan kata diduga begitu ya. Ya, diduga diprovokatori atau diinisiatori oleh para keturunan imigran. Saya berharap memang mereka ditangkap semuanya gitu loh, biar negara ini aman. Kalau perlu mereka dipulangkan ya kan negara asal leluhur mereka ya, berdasar dengan menerbitkan peraturan pemerintah gitu loh. Iya kan? Iyalah. Lanjut. Bener nggak sih teman-teman ya bahwa video yang barusan kita saksikan ini
adalah tentang penangkapan orang-orang yang selama ini memposting di media sosialnya terkait ijazah palsu Jokowi ya. Saya tidak mengerti karena memang tidak ada keterangan begitu jelas yang saya dapatkan ya. Cuma di badan videonya bisa kita baca bareng-bareng ya. Pelan tapi pasti wajahnya masih dirahasiakan. Masih ada hubungannya dengan tuduhan ijazah palsu. Sego isi enak Pak Bu, hidup dibikin ribet, tangis haru dapat baju oranye. Lanjut. Ini keamanannya Pak Prabowo. Nggak ada perlindungan ya? Masa kita sebagai warga negara Bang Rismon ini ngaco kadang kok. Kemarin yang ngancam-ngancam mau bikin gempar itu kan Bang Rismon sendiri. Lagi liran terancam minta dilindungi sama Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo masih ketawa aja. Yang bikin ulah kan Bang Rismon. Kenapa Pak Prabowo harus ngelindungin? Ya Bang Rismon sendiri dong. Bang Rismon kan yang kemarin udah ngancam-ngancam bakal gempar lah ini itulah. Itu kan ulah Bang Rismon sendiri. Jadi ya Bang Rismon lah yang harus nanganin sendiri. Jangan minta perlindungan sama orang, minta pembelaan sama orang, apalagi sama Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tahu Bang Rismon bikin ulah seperti itu. Ya mana mau Pak Prabowo ngelindungin orang yang bikin ulah. Bang Rismon lah jaga diri sendiri, nggak usah minta perlindungan sama orang, apalagi sama Pak Presiden Prabowo. Hei Rismon, kau itu ya kan kemarin kau itu berteriak-teriak ijazah Jokowi 1000%, 1 miliar %, 1 kuadriliun % katanya palsu. Kalau aku ditersangkakan maka aku akan datang minta perlindungan Prabowo. Aduh, ayo alumni UGM 1985 Fakultas Kehutanan, suarakan kebenaran dan keadilan demi rakyat dan bangsa ini. Amin. Aduh mon gak sesuai dengan ucapanmu mon. Aduh teman-teman, lanjut. Ya, tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kamu sudah mancing. Udah salah. Di sini rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Ya, kalau salah ngomong. Kamu anaknya dia. Sudah minta maaf gitu aja. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Sudah. Pulang. Kamu berarti di sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu berani datang. Kamu berani datang. Sudah ngapain betanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, rumahnya Jokowi. Itu temannya. Aku temanmu gitu. Itu teman yang itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya tahu. Kamu sempat di sini ada yang meludahi muka kamu viralkan begitu. Jadi udah kalian lihat kan, udah kalian pantau tadi dari televisi ya, bahwasanya yang datang ke rumah Bapak Jokowi rata-rata lansia. Yang udah kadaluarsa. Aduh, jujur aja lo ku bilang nggak tega sebetulnya aku ngeliat orang-orang ini diperalat lo, betul. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka diperalat. Nggak sadar kalian diperalat kalian. Ku pantau-pantau mana si Roy Suryo? Oh udah izin kemarin. Mana Egy Sujana? Mulai dari kemarin di Jogja juga udah nggak hadir. Udah absen dia 2 hari. Ku tengok dokter tiba nggak datang. Tengok Amin Rais juga nggak nongol. Ku tengok lagi bapak ijazah palsu seluruh dunia Rismon Hasiolan nggak kelihatan. Dalam hatiku kemananya orang ini. Pengesut, pecundang, loser, banci. Kau Rismon besok-besok kau kalau mau bikin statement pakai rok kau. Ya kalau gaya kalian kemarin kita akan geruduk UGM, keesokan harinya kita akan geruduk rumah Jokowi. Mana gerudukan kalian itu? Hanya orang bodoh yang masih mempercaya omongan kalian ke depannya, biar tahu kalian. Jadi kalian pendukungnya Rismon, pendukungnya Amin Rais, inilah orang yang mau kalian tiru, ini yang mau kalian dengarkan.
Udah jelas bagaimana ciut nyalinya ini kan. Di kontenku tadi pagi sudah kukatakan kalau Rismond sebetulnya sudah ciut nyalinya. Mulai dari kemarin ya, ketika UGM mengatakan bahwasanya kami tidak akan serahkan berkas-berkas, kalau memang ingin serahkan berkas, kami menginginkan kami menyerahkan berkas-berkas, mari kita tanding di pengadilan, langsung ciut dia. Nyari panggung kau. Kau Rismond, maksudmu apa sih? Mau cari panggung kau kayak Rocky Gerung? Kerjamu itu di balik layar. Alif apa namanya, forensik, digital forensik. Gak perlu kau tampil di depan umum. Tapi mungkin itu juga yang mendasari kawan ini kayak gini kan. Udah lama dia di balik layar, kepengen dia terkenal. Ada yang pengen terkenal. Makanya sekarang begini, kalau kau pengen terkenal, bikin dulu YouTube-mu, minta sama Opung Parbelak biar ku iklankan sama followerku semua. Nanti tinggal ku bilang lah, semua teman-teman, ini Risma Nasional Sianipar diculuk ya apanya itu, sukreknya itu dengan kerelaan ya. Kalau nggak rela kalian nggak usah diculuk. Aduh, ya coba kalian perhatikan dulu ya. Semuanya ini ku perhatikan kalian ya. Dokter yang lebih banyak demo daripada praktek. Dokter Tifa. Dari awal sampai terakhir nggak ada ku tengok. Padahal udah kangen kali aku sama dia. Tahu ndak kalian? Justru aja ku bilang, ya sebentar. Ini ku pantau ini biar tahu kalian. Jadi kalian kira Opung Parbelak nggak pantau dari kejauhan? Ada teman Opung Parbelak di sana untuk memantau. Jadi inilah buktinya kalau Opung Parbelak itu memang memantau dari kejauhan, ya. Ini dia. Ini video call Opung Parbelak. Ya. Jadi goyang-goyang pula kameranya ini. Tenang dulu kau. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak barusan teman-teman ya, bahwa para aki-aki ini sebetulnya dalam rangka peralat gitu ya. Dan tadi di bagian depan kasihan kali gue lihat orang-orang tua begitu ya, yang semacam diintimidasi secara verbal oleh para ternak Mulyono. Tapi gimana lagi, orang datang ke rumahnya Jokowi menyebut Mulyono. Ya si siapa namanya ya, lupa saya namanya. Pokoknya ini adalah pendukung Mulyono, mantan kader partai terbesar di Indonesia yang dipecat oleh si Sekjen Moncong Gura-Gura. Nggak terima Jokowi disebut Mulyono. Ya iyalah, salah kalian Pak, ya kan. Menggeruduk rumah Pak Jokowi, sudah tagline-nya menggeruduk, sampai sana rumah Mulyono. Kalau dibeginikan gimana? Aduh, lanjut. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari dia sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari Warek ya, kalau bicara begitu, wah. Dekan juga ikut berbicara, waduh Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi Pak, gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil, ya. Bang, ya. Kan tanggapan dari Fakultas UGM karena sumbernya kan ijazah dari UGM sendiri ya, Iya. UGM ya. Namun dari pihak UGM juga sudah preskon dan menjelaskan memang ada terdaftar ijazahnya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu, berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu.
Bukannya si Cecoro ini. Ngapain Cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun. Masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263 ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama. Tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun. Karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut. Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo. Tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Bang, Abang menyebut presiden kita yang sekarang. Namun ada duga-dugaan, apakah ini ada unsur kudeta? Kudeta masih jauh. Enggak, karena kan dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah. Tidak mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh gue bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu. Kenapa intelijen ini terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gue cacat otaknya gitu loh. Yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, merupakan kecacatan-kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kergulan ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gitu, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama. Sudah dengar ya Bang Firdaus ngomong barusan ya tentang pendemo ijazah Pak Jokowi palsu dengan sangat jelas sekali sudah disampaikan oleh Bang Firdaus. Walaupun Bang Firdaus ini penuh dengan kontroversi, tetapi ya kita harus akui bahwa yang bersangkutan ini memang salah satu pakar hukum. Ini salah satu pengacara loh, punya lisensi loh, beda dengan yang lain. Ngaku-ngakunya ahli hukum tata negara, ternyata lisensi keadvokatan ya, apa itu namanya, udah banyak yang apa namanya ya, kedaluarsa. Intinya apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus barusan saya sepakat teman-teman ya. Bagi teman-teman silakan tulis di kolom komentar pendapatnya. Lanjut. Kesimpulannya ijazah itu tidak akan bisa disampaikan, ditunjukkan gitu. Sorry untuk admin, postingannya gua state. Sorry ya, gua pakai bahasa pasaran aja lah ya. Karena apa? Ya gue ini kan dikatain ternak. Kemarin gua bersikap ya membuat postingan ngomongin gua ternak. Ya gaya ternak ngomongnya begini. Kan seperti itu. Gua tertarik untuk men-state postingan ini karena bapak ini lewat lagi gitu loh. Ya. Nggak tahu, gua nggak paham bapak ini siapa, kapasitasnya apa, kewenangannya apa, dan namanya juga gua nggak kenal gitu. Dan gua juga nggak mau tahu namanya siapa. Karena nggak penting buat gue, tapi gue penting mensikapi apa yang disampaikan. Ada 3 substansi yang akan saya coba sampaikan di postingan yang gue state ini. Pertama, Pak, cukup mengatasnamakan TPUA saja. Di situ aja Pak ya. Nggak perlu membawa-bawa rakyat Indonesia, nggak perlu Pak. Ya, kami nggak perlu diwakili. Cukup TPUA saja. Itu yang pertama. Kedua, ada narasi Bapak. Pengadilan disetting. Pak, kalau Bapak punya alat bukti, pengadilan mana yang disetting itu,
Sebut saja pengadilan A, pengadilan B telah men-setting. Sebut, tuntut Pak pengadilan itu. Itu yang benar. Jangan membangun stigma lagi. Jangan membuat framing-framing lagi Pak. Ya, kami udah nggak mempan, walaupun kami ternak nggak mempan. Ya, saya bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nggak mempan lagi dengan framing-framing seperti itu. Ya, nah. Kemudian ada narasi Bapak, hukum dikendalikan. Hukum dikendalikan. Karena apa? Karena masih berkuasanya lah, masih mempunyai pengaruh, katakanlah Pak Jokowi ini. Pak, Bapak kan orang sebagai orang yang sudah senior, katakanlah. Sebutkan saja, ya. Wahai TPUA, jangan lagi bawa rakyat Indonesia, ya. Jangan lagi bawa rakyat Indonesia. Ini hukum dikendalikan. Dasarnya ini, bukti-buktinya ini bahwa hukum telah dikendalikan. 3 substansi ini Pak. Ya, jangan bawa-bawa TPU rakyat Indonesia, cukup TPUA saja. Kedua, ya Pak ya, yang Bapak katakan pengadilan di setting, sebut aja pengadilan mana Pak. Sebut aja, laporkan, kan begitu. Dan ada hukum dikendalikan, ya sampaikan. Sepanjang yang Bapak ketahui, jangan membuat stigma, memframing, menggiring opini lagi, jangan. Ya, Pak, ya, Pak Jokowi udah jelas. Saya siap datang jika hukum memanggil saya. Katakanlah pihak pengadilan. Layangkan saja, Pak. Ya, layangkan saja gugatan itu ke pengadilan mana, ke pengadilan mana. Tapi ingat Pak, materi laporannya terpenuhi unsurnya. Ya, jangan materi pelaporannya tidak terpenuhi unsurnya, tapi menyalahkan seakan-akan pengadilan dikendalikan, pengadilan disetting. Ya, penuhi dulu materi laporan itu, unsur-unsurnya itu. Ya, saat ditolak, pengadilan disetting, hukum dikendalikan. Jangan lagi pakai bahasa itu Pak. Ya, saya yang tiba-tiba mendadak dianggap sebagai ternak, paham tentang itu Pak. Oke Pak, makasih Amin. Iya betul ya kan. Jadi setelah membangun narasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya perkarakan ke pengadilan. Jangan cuma koar-koar, bikin narasi ke sana kemari, yang menggiring opini dan lain sebagainya, bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Tapi kalian nggak punya bukti, nggak bisa membuktikan lah. Begitu Pak Jokowi ingin membawa ke ranah hukum, kalian koar-koar, katanya itu berlebihan, ya kan? Kalian udah kelojotan, kalian kejang-kejang. Untung aja nggak stroke masalah. Aduh, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Lanjut. Teman-teman, tolong viralkan video ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Ya. Saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya, X. Saya melihat masuk ke akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Oke, udah lihat ya, kan gokil loh, seperti itu. Ini mumpung Pak Jokowi sedang memberikan akses ke kuasa hukumnya ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita bikin viral aja biar ini nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, inilah yang saya bilang, mereka ini selalu berpolitik itu menggunakan gaya-gaya yang tidak elegan. Ya, makanya Prabowo didukung sama mereka kalah terus kan. Ya, karena cara ini, ya masyarakat akhirnya juga menjauhi dia. Dan yang saya heran, masih ada aja orang-orang yang mendukung mereka, ngefans sama mereka loh. Sama Roy Panci, dokter tifu-tifu psikopat ini ya, pakai kerudung sok-sok muslim gitu ya. Tapi hatinya busuk, ya kan. Udah gitu tua Bang Amin Rais, ya Allah. Aduh, udah deh. Kita viralin aja biar orang-orang itu kena ya. Udahlah Bang ya kan. Kalau berurusan dengan dokter mangkrak ya nggak usah diviralkan ya kan. Kita harus mengikuti atau percaya dengan pepatah Cina ya, bahwa tidak perlu menenggelamkan kapal yang bocor.
Ini kan dokter udah mangkrak gitu kan ya. Ibaratnya kapal udah karatan, biarin aja gitu. Nanti dia akan digulung ombak dengan sendirinya, nggak perlu ditenggelamkan. Aduh. Tapi memang menurut saya ya, ini sebuah penghinaan begitu ya. Jadi ada 2 tengkorak yang dipukul dengan palu dan kepalanya diganti dengan Jokowi ya. Makhluk ini sukses bikin se-Indonesia sakit, darah tinggi. Aduh, elu yang menuduh, elu yang darah tinggi, Jokowi yang disalahin. Koclak. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si Krismon ya, yang meminta perlindungan kepada Prabowo. Aduh, gayaan menuduh ijazah Jokowi palsu. Begitu Jokowi akan menuntut ke meja hijau, dia malah meminta perlindungan kepada Prabowo. Emangnya kalau menuju ijazah Jokowi palsu karena emangnya lu gitulah maksud saya ya. Emangnya lu menuduh ijazah Jokowi palsu itu karena disuruh Prabowo? Enak aja minta tolong kepada Pak Prabowo. Kurang sesendok kayaknya orang ini, teman-teman ya. Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.